Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Elza. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pada semester genap ini, Miss Elza juga berharap kalian bisa lebih semangat lagi dan disiplin dalam belajar. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan kembali bab 5 yang sudah dibahas sebelumnya di semester ganjil, yaitu bab teks diskusi. Subbab yang akan dibahas yaitu ada kebahasaan pada teks diskusi. Apa saja sih bahasa yang digunakan dalam teks diskusi ini? Mari kita simak videonya berikut ini. Kebahasaan yang digunakan dalam teks diskusi diantaranya, yang pertama ada konjungsi, yang kedua ada modalitas, dan yang ketiga ada kata rujukan. Berikut akan disampaikan penjelasan lebih lengkapnya. Kebahasaan yang pertama yaitu ada konjungsi. Konjungsi disebut juga sebagai kata penghubung. Konjungsi juga digunakan dalam teks diskusi. Nah, sebelumnya kalian pasti pernah belajar mengenai konjungsi. Akan tetapi, konjungsi yang digunakan dalam teks diskusi ini tidak semua konjungsi. Konjungsi yang digunakan yaitu yang pertama ada konjungsi perlawanan atau pertentangan, konjungsi sebab atau kausal, konjungsi akibat atau konsekutif, dan ada konjungsi penegasan. Konjungsi yang pertama yaitu ada konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan yaitu konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Di sini ada kata yang merupakan konjungsi pertentangan, yaitu ada kata tetapi, melainkan, sedangkan, sebaliknya, dan lain-lain. Berikutnya disampaikan contoh kalimat yang menggunakan konjungsi pertentangan. Di sini ada kalimat, mereka memiliki nilai bahasa Indonesia yang tinggi, tetapi tidak bangga jika bukan hasil dari diri sendiri. Nah, yang mana yang merupakan kata konjungsi pertentangan? Nah, di sini yang merupakan konjungsi pertentangan yang dicetak miring, kata tetapi. Contoh kalimat yang kedua, sini ada kalimat, banyak siswa yang mengeluhkan sulitnya ujian, sedangkan waktu belajarnya pun sering mereka abaikan. Yang mana yang merupakan konjungsi pertentangan? Nah, di sini ada di kata sedangkan. Konjungsi yang kedua yaitu ada konjungsi sebab atau kausal. Nah, kalian pasti sering menggunakan konjungsi sebab atau kausal ini. Lalu apa itu konjungsi sebab atau kausal? Yaitu konjungsi yang menjelaskan suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Di antaranya di sini ada kata apabila, jika, sebab, karena, disebabkan, dikarenakan, dan lain-lain. Berikutnya di sini ada contoh kalimat dari konjungsi sebab atau kausal. Pelajaran tambahan diberikan kepada siswa kelas 3 SMA karena sudah mendekati ujian nasional. Kata karena merupakan konjungsi dari sebab, yaitu di sini ada pelajaran tambahan yang diberikan. Kenapa diberikan? Karena sudah mendekati ujian nasional. Nah, kalimat yang kedua, rumah ini akan dirobohkan sebab sudah tidak layak dihuni dan justru membahayakan. Nah, kata sebab merupakan konjungsi kausal terhadap kata rumah yang akan dirobohkan.
Karena apa? Sudah tidak layak dihuni. Nah, kalau sebelumnya ada konjungsi sebab, berikutnya yaitu ada konjungsi akibat atau konsekutif. Konjungsi akibat adalah konjungsi yang menjelaskan suatu peristiwa terjadi akibat suatu hal yang lain. Kata yang merupakan konjungsi akibat di sini ada kata sehingga, maka, sampai, akibat, mengakibatkan, dan lain-lain. Nah, berikut ada contoh kalimat yang menggunakan konjungsi akibat. Cuaca buruk siang ini mengakibatkan semua pesawat tidak dapat terbang. Nah, karena ada hal lain yaitu cuaca buruk sehingga mengakibatkan semua pesawat tidak dapat terbang. Jadi konjungsinya yaitu kata mengakibatkan. Konjungsi yang terakhir yaitu ada konjungsi penegasan. Konjungsi penegasan yaitu konjungsi yang menghubungkan hal yang menegaskan sesuatu. Kata yang merupakan konjungsi penegasan di sini ada kata bahkan, lagi pula, malah, apalagi, jangankan, selain itu, dan lain-lain. Nah, contoh kalimatnya bagaimana? Silakan kita lihat di sini ada kalimat. Dampak lain dari video game yaitu dapat mengurangi kebugaran fisik jika mengganti aktivitas olahraga. Selain itu, video game dapat membuat indeks prestasi semakin rendah atau sebaliknya. Kata mana yang merupakan konjungsi penegasan? Di kalimat ini ada kata selain itu yang merupakan penegasan terhadap dampak dari video game. Kebahasaan yang kedua yaitu ada modalitas. Nah, beberapa dari kalian mungkin ada yang baru mendengar kata modalitas. Apa sih itu yang namanya modalitas? Sebetulnya kalian pasti sering menggunakan kata dari modalitas ini. Nah, jadi pengertian dari modalitas itu kata keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakannya, yakni mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap terhadap lawan bicaranya. Sikap ini dapat berupa pernyataan kemungkinan, pernyataan keyakinan, keinginan, larangan, keraguan, maupun ajakan. Berikut ini kata-kata yang merupakan dari modalitas. Di sini ada kata harus. Harus ini merupakan pernyataan keyakinan. Ada lagi kata akan, ingin, semoga. Nah, itu termasuknya ke pernyataan keinginan. Ada lagi di sini kata jangan, tidak boleh. Itu termasuk ke pernyataan larangan. Ada juga di sini kata mungkin. Mungkin masuknya ke pernyataan keraguan maupun kata mari akan pernyataan ajakan. Nah, dari pembahasan ini, insya Allah selanjutnya paham mengenai modalitas. Kebahasaan yang terakhir yaitu ada kata rujukan. Kata rujukan merupakan kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Kata rujukan berfungsi sebagai kepaduan dan keefektifan antar kalimat. Jadi, maksudnya kata rujukan itu digunakan sebagai subjek yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya, sehingga subjek tersebut tidak perlu dituliskan lagi di kalimat selanjutnya, agar bisa memberikan kepaduan dan keefektifan antar kalimat. Kata yang merupakan kata rujukan dalam teks diskusi diantaranya di sini ada kata hal ini, tersebut, mereka, nya, itu, di sana, atau di sini. Jadi, kata yang telah disebutkan sebelumnya bisa diganti dengan kata-kata yang ada di sini di kalimat berikutnya agar tidak diulang-ulang, maka diganti dengan namanya kata rujukan ini.
Baiklah, demikian pembahasan pertemuan kali ini mengenai kebahasaan pada teks diskusi. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu pembelajaran kalian di rumah. Jika masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa juga menghubungi Miss Elza. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.